Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Rusbono Arif. Dan sekarang ini kalau Anda mencermati soal ijazah Pak Jokowi itu masuk di tahap-tahap yang sangat makin menarik ya. Karena polisi di Polda Metro Jaya sudah mulai memanggil para saksi. Ini berkaitan dengan laporan Pak Jokowi. Dan juga ada soal kontroversi, soal laporan TPUA di Barreskrim. Ini berkaitan dengan pemeriksaan ijazah dari Pak Jokowi yang diserahkan ke Barreskrim dan itu akan diperiksa di lab 4. Kan para aktivis itu kemudian minta agar ada pembandingnya, agar ada semacam apa ya, semacam pihak yang lebih netral dalam soal memeriksa ini, tidak serahkan sepenuhnya kepada polisi. Nah, saya ini baru mendapat kabar dari seorang Indonesia, warga Indonesia di Amerika sekarang ini atau biasa disebut diaspora yang dia mengaku dia sudah berkomunikasi dengan seorang, kalau di Indonesia disebutnya digital forensik gitu, di Amerika yang top gitu, dan bersedia mendampingi Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya ajak Anda untuk bergabung dengan Bung Kris Komari. Assalamualaikum Bung Kris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ini kalau di Amerika di tempatnya Anda di San Francisco ya. Ini masih siang atau udah ini tengah malam ya di sana ya berarti ya. Sudah malam, Bung Hersho, jam 10 di atas 10.30. 10.30 malam ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Anda di tengah kesibukan Anda bersedia ngobrol bersama kami. Saya mendapat kabar bahwa Anda sudah berkomunikasi dengan seorang pakar di sana. Saya nggak tahu apa sebutnya di Amerika gitu. Tapi kalau di kita sekarang yang dikenal digital forensik begitu ya. Namanya James Green. Saya tadi buka-buka, coba buka-buka tuh. Mungkin Anda bisa jelaskan bagaimana ceritanya Anda kok sampai mengkontak James Green itu dulu. Dan nanti kita baru cerita siapa sih James Green ini. Ya, terima kasih Bung Hersho untuk kesempatan ini. Jadi awalnya Hmm. saya mendapat teks yang dihubungi dari teman aktivis. Beliau seorang teman aktivis senior di tanah air, Hmm. menghubungi saya dengan tujuan untuk meminta bantuan Hmm. dicarikan seorang top examiner dokumen forensik dokumen examiner. Tapi di Hmm. Amerika di sini lebih dikenal dengan istilah certified Hmm. forensic document examiner. Oke. Dengan permintaan itu tentunya sebagai seorang sesama aktivis, nah, saya tergerak di situ untuk Hmm. mencoba mencari siapa yang saya pikir yang Hmm. top dan sangat qualified untuk Hmm. menjalankan tugas itu. Hmm. Hmm. Dan kemudian Anda berkomunikasi dengan James Green ini dan dia bersedia ya untuk membantu itu ya. Betul. Nah, setelah saya uh, memiliki tujuan yang kemudian saya menghubungi salah satu yang saya anggap sangat senior ya Hmm. di West Coast di Amerika Serikat, ya di West Coast di Pantai daerah saya. ya, pantai barat ya. Hmm. Hmm. Ya, namanya James A. Green. Jadi Hmm. mereka yang curious ya ingin googling silakan, ingin cipta silakan. James A. Green, Hmm. Certified Forensic Document Examiner. Hmm. Saya telepon cukup cukup lama saya berbicara. Jadi pertama saya memperkenalkan diri, kemudian Hmm. saya katakan bahwa saya orang Indonesia yang tinggal di berdomisili di California, Hmm. dan saya beritahu tujuan saya menghubungi beliau. Hmm. Dan setelah saya ceritakan sedikit background tentang kasus di tanah air tentunya, Hmm. eh, dia bisa memahami apa yang saya jelaskan. Hmm. Tapi yang sangat menarik, Bung Yasir, ketika saya Ya. menyebutkan bahwa kasus ini menyangkut mantan presiden Indonesia, dia cukup kaget gitu. Oh, really? Yes, it is. So this must be a high profile case. It Oh ya. certainly is. Ya, ya, ya. Terus, jadi dia kemudian menjelaskan sedikit tentang apa yang dilakukan Hmm. selama ini. Jadi secara prinsip, ya kalau memang dia dibutuhkan, dia akan lebih istilahnya honor ya, delighted untuk bisa membantu kalau memang dibutuhkan. Begitu. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, kenapa Anda memilih James Green ini? Seperti apa sih reputasinya ini? Jadi ya saya memilih beliau karena saya anggap dia ya sangat sangat qualified di daerah saya di West Coast. Pertama, dia sebelum menjadi seorang certified forensic document examiner, beliau Hmm. ada seorang police officer. Oh, Jadi ibaratnya kayak kayak inilah polisi di baris krim gitu ya. ya, ya, Nah, ya. dalam tugasnya di police officer itu dia sekitar 2 tahun setengah itu menjadi khusus menangani kasus-kasus Heeh. yang berhubungan dengan pemalsuan dokumen. Oke. Mhm. Dia bekerja di namanya di Police Department di kota Eugene di Oregon, negara bagian Oregon. Mhm. Nah, dari pengalaman itulah ketika dia sudah
sudah istilahnya pensiun dari kepolisian, dia meneruskan apa yang dia sukai menjadi seorang forensic document examiner. Dan selama ini dia sudah menjalankan selama 37 tahun. 37 ya, tahun, dengan, ya. Dengan pengalaman yang begitu luas, tentunya sudah ribuan yang sudah dia tangani, kasus-kasus pemalsuan. Tetapi yang pernah dia katakan pada saya, bahwa mayoritas kasus yang sudah dia tangani itu sudah selesai sebelum masuk pengadilan. Karena ya tidak terlalu sulit lah gitu loh sebenarnya untuk membuktikan ini yang forgery atau yang tidak. Tetapi yang masuk di pengadilan itu ya juga ratusan. Dan dia sudah mendapatkan testimoni lebih dari 150 perkara pemalsuan dokumen sejauh ini. Dan dia tentunya sebagai seorang senior di dalam forensic examiner, dia juga menjadi board member dari namanya the American Board of Forensic Examiner, Document Examiner di Amerika Serikat. Jadi dengan pengalaman itulah saya pikir wah ini yang cukup qualified lah saya bilang untuk jadikan perbandingan ya kalau seandainya teman-teman di tanah air membutuhkan dia punya service atau expertise-nya. Dan kebetulan informasi ini sudah saya teruskan ke teman saya yang ada di Indonesia. Oke. Ya, ya. Jadi artinya ini kalau memang kemudian ada pembandingnya, dia siap bersedia mendampingi Roy Suryo ini ya. Soalnya saya mungkin kalau di Indonesia kan yang kita baca bahwa Barreskrim menolak soal itu. Tapi kalau prakteknya di Amerika seperti apa sih sebenarnya kalau ada sengketa-sengketa semacam ini? Seperti di Indonesia juga ya, Bung Hersu ya. Jadi sebelum ke pengadilan itu kan biasanya ada yang namanya arbitrasi atau arbitrase ya ditidurkannya. Disitulah kadang-kadang kalau sudah pihak satunya sudah menemukan bukti, hey ini saya punya examiner, ini bukti palsunya di sini. Mereka rata udah settle di situ, nggak harus ke pengadilan. Karena ya kan habisin duit, kan dia harus hire lawyer dan sebagainya. Dan sebenarnya masalah ini juga saya sebutkan di conversation bahwa di Amerika kan pernah terjadi juga dengan Presiden Obama. Tapi bukan masalah diploma, tapi dengan masalah sertifikat kelahiran ya. Sertifikat kelahiran ya disebut dengan birther movement. Nah itu kan terjadi pada tahun 2008. Tapi waktu itu Presiden Obama tidak memperdulikan karena dipikirin joke gitu kan. Tapi mulai 2008 ya, 2009 itu mulai picking up the steam. Kemudian 2011 itu menjadi isu nasional karena apa? Karena ada orang penting yang raise the question itu, namanya itu Donald Trump. Tapi waktu itu dia belum jadi presiden. Nah, ketika sudah menjadi isu nasional itu, akhirnya apa? Presiden Obama yang merasa gerah ya, akhirnya dia rilis, dia punya bersertifikat. Setelah dipublik, semua publik tahu dia lahir di Hawaii. Meskipun banyak orang yang alert ya, mengira dia lahir di Kenya, ada juga yang mengira dia lahir di Indonesia. Setelah dipublish sudah selesai, karena dia punya bukti autentik bahwa dia lahir di Hawaii. Dan saya juga sebagai seorang aktivis heran juga ya, kenapa Pak Jokowi ya sebagai presiden, mantan wali kota, mantan gubernur, presiden 2 kali, tentu saja dia sudah banyak yang merasakan namanya uang rakyat ya, penghormatan juga dari uang rakyat. Ketika diminta bukti ijazah yang asli kok nggak mau ngasih tahu, dia kan seorang pejabat publik. Nah beda kalau dia seorang sipil ya, ordinary citizen, dia tidak obligated. Ini mantan pejabat publik. Jadi, nah di situ juga saya pikir wah ini kenapa nggak nyontoh kayak Presiden Obama gitu. Jadi ketika masalah itu menjadi isu nasional, ya you have the obligation, kamu punya kewajiban untuk supaya tidak ada semacam kerusuhan di dalam masyarakat kan. Sekarang ini dengan semakin tidak dibuktikan keasliannya, tidak mau publikasi kan akhirnya rakyat menjadi gaduh seperti ini. Oke. Dalam kasus Obama itu waktu itu ketika dipublikasikan itu apakah disertai juga seorang expert seperti James Green ini nggak yang untuk memberikan autentifikasi? Ya, kalau masalah sertifikat itu kan gampang ya di Amerika, Bung Hersu. Sertifikat itu ada yang namanya county clerk recorder. Jadi semua anak yang lahir di Amerika itu dia mendapatkan birth certificate itu dari clerk recorder. Namanya kayak
pencatatan di tingkat provinsi lah gitu. Jadi Catatan. kalau mau ke Hmm, silakan. catatan di pemerintah. Jadi kalau misalkan bersetting hilang itu gampang, tinggal ke situ aja minta Hmm, minta yang baru. hmm, Nah, karena Barack Obama seorang presiden, dia tinggal telepon aja di county hmm, di state of Hawaii, hmm. dikasihin istilahnya, dikasih authorization to release. Malah yang dirilis itu Oh. bukan yang small form, yang long form. Jadi Hmm, ada ini ya, rumah sakitnya, tanggal berapa, jam berapa, sampai sampai detail banget gitu. hmm, hmm, hmm. Jadi dengan begitu kan biasanya the case closed. Rakyat sudah Ya, nggak nuntut lagi iya, iya. Jadi gitu loh. sebenarnya kayak kasus Jokowi ini juga simpel harusnya ya. Ini sangat simpel sekali gitu loh. Hmm, Ya jadi yang juga yang saya nggak habis pikir itu ketika saya mendengar argumentasi dari para lawyer, ya hmm, lawyer Pak Jokowi. hmm, Oh, dia tidak punya kewajiban. Hei, ingat Pak Jokowi itu bukan orang biasa. Pak Jokowi hmm, itu mantan presiden dan masih menjabat pejabat publik. hmm. Jadi kalau orang sudah menjadi pejabat publik itu tidak ada namanya invasion of privacy. Iya. Saya pernah menjadi pejabat di Amerika Serikat. Hmm, Saya pernah menjadi city council 2002 sampai 2008. Ketika saya menjabat, tidak ada yang tidak bisa diskruni dari diri saya. Setiap tahun saya harus filing namanya form IRS form 700, itu disclose saya punya aset, punya perusahaan, hmm, punya interest gitu. hmm, Jadi kalau sudah menjadi pejabat publik, nggak ada istilah itu adalah privacy dari seseorang hmm, gitu. Karena bagaimanapun juga hmm, pejabat publik itu karena milik rakyat, dia itu mendapat apa ya, mendapat mandat, mendapat gaji, mendapat kehormatan, penghormatan, fasilitas, semuanya dari uang rakyat gitu. hmm, hmm, Ketika sudah seenaknya ibaratnya menikmati semua itu, ketika dituntut rakyat untuk to show your original document, terus nggak hmm. mau, kan lucu gitu. Jadi lucu deh dari kita sebenarnya Bang Arsi ya Ya. membicarakan masalah ini tuh, Hmm. kita yang di Amerika tuh merasa malu. Tapi Anda nggak boleh mengeneralisir ini bahwa orang Indonesia semuanya ya. Ini Jokowi loh ya, bukan orang Indonesia secara keseluruhan loh Betul, ya. betul. Jadi ya betul. Saya tidak mengeneralisasi. Jadi sudah jadi presiden, sudah pernah wali kota, gubernur, masa dimintain itu saja Ya, tidak mau publikasi, kan lucu gitu. ya, ya. Kan pada saat yang bersamaan ada sekarang dokumen apa ijazahnya mantan wakil presiden Hatta, Bung Hatta yang di Belanda di Erasmus University di Rotterdam malah dipajang di kampusnya. Mestinya kan ijazahnya Pak Jokowi juga dipajang gitu juga dong ya di, Iya, di mesti harus UGM. bangga gitu loh. Iya, Bukan iya. malah, iya, bukan malah cuekin gitu. Hmm. Kecuali memang ada sesuatu di balik itu. Oke. Nah, jadi Anda mencurigai juga ada sesuatu di balik itu gitu. Ya, kalau ibaratnya Bung Hersu ya, Oh ya. if you have nothing to hide, istilahnya, kalau kamu memang tidak ada sesuatu Nah, yang yang disembunyikan, nah, apa susahnya gitu loh. ya. Seperti Presiden Obama, kalau dia memang benar-benar lahir di teritori Amerika ya, ngapain Hmm, juga dia tidak berani hmm, disclose dia punya birth certificate. hmm, Karena itu sudah menjadi isu nasional, sudah menjadi tuntutan rakyat. hmm, Jadi Presiden Jokowi, mantan Presiden Indonesia yang ketujuh itu, he has every obligation. Dia tuh punya kewajiban, bahkan itu ada tuntutan konstitusional, dia harus publikasi, dia punya ijazah aslinya. hmm, Entah itu asli atau tidak, itu nanti. Yang penting dia karena sudah ditutup, dia harus hmm, publikasi. Gitu. Nah, saya bahkan punya saran begini, kalau seandainya uh, pengacara Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi tidak mau mempublikasi, maka yang wajib mempublikasi adalah Barreskrim, ya, karena dia sudah menerima ijazah itu. Dan yang terakhir, kalau Barreskrim juga tidak mau, maka Presiden Prabowo Subianto itu punya kewajiban ya hmm, untuk hmm, menjalankan konstitusi, hmm, ya, untuk menjalankan konstitusi, untuk supaya masalah ini case close, supaya tidak berkepanjangan ya. hmm, hmm, Paling tidak DPR juga harus take action, atau seburuk-buruknya sebelum presiden, yaitu hakim pengadilan yang menerima kopinya asli itu punya kewajiban juga untuk discourse. Ingat, Iya. di dalam demokrasi, bahkan saya tidak mau nyebut terlalu banyak demokrasi, di dalam undang-undang dasar juga disebutkan kedudukan tertinggi ada di tangan rakyat, Hmm, bukan di tangan Barreskrim, bukan di tangan hakim pengadilan, bukan di tangan yang lain. Nah, kalau rakyat sudah menuntut, ya rakyat itu harus diberitahu, dan rakyat itu punya hak untuk mengetahui dan diberitahu. Jadi istilahnya begitu. iya, iya. Dan lebih menarik dalam kasus Pak Jokowi ini kan Pak Jokowi sendiri yang bilang bahwa kalau diperintahkan oleh pengadilan, diperintahkan oleh hakim, dia akan tunjukkan
Tapi ketika digugat di Solo oleh Pak Muhammad Taufik dan itu dimediasi, maksudnya di mediasi itu sebenarnya begitu ditunjukkan ijazahnya yang digugat itu dan ternyata betul kan case-nya selesai. Tapi ternyata malah memilih deadlock gitu, aneh juga kan gitu dan kepada wartawan juga ditunjukin yang nggak punya kepentingan gitu. Nah, itu saya melihatnya jelas ada sesuatu di balik itu, Hmm. Bang Gio. Tapi oke lah, seandainya Pak Jokowi itu ngotot ya tidak mau Hmm. memberitahu, tidak publikasi, lawyernya tidak mau. Tapi di sini ada dua institusi lain yang berkewajiban. Hakim pengadilan dan baris krim harus mempublikasikan. Hmm. Karena yang menuntut itu rakyat, ya bukan hanya penggugat saja gitu loh. Jadi ini Bagaimana sudah dengan menjadi masalah. KPU? Kan tadi ada sebutkan dia pernah maju di pilkada Solo 2 kali, pilgub sekali, kemudian pilpres 2 kali. Kan KPU juga baik KPUD maupun KPU pusat juga punya dokumen itu kan sesungguhnya. Ya, betul. Mestinya mereka punya, tetapi sejauh mana KPU itu melakukan verifikasi kita kan Hmm. nggak tahu. Iya, iya, Ya, iya. Mm-mm. cuma menerima dokumen dari fotokopi ya udah ada, Mm, itu kan mm, tidak, karena mm, tidak biasa. mm, Anggaplah kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu KPU itu menjalankan tugasnya in a good faith. In a good mm, faith dalam arti kalau kamu mencalonkan diri punya mm. ijazah dari UGM ya dianggap itu adalah yang asli gitu loh. Betul. Mm, Nah, kalau seandainya itu ternyata tidak asli atau forging atau fraudulent dokumen atau rekayasa ya mm, itu nanti gitu loh. Nah, ketika proses nantinya itu ketahuan memang palsu, nah itu baru uh, uh, apa konsekuensi hukumnya yang harus bertindak. ya. Nah, kalau balik ke yang tadi ya, ke James Green ini, apakah ini dia harus datang ke Indonesia khusus atau cukup dokumennya sebenarnya dikirim ke dia itu ya, kalau yang dalam obrolan Nah, ini? itu betul, itu kita sempat Mm-mm. bicarakan juga bahwa untuk membedakan mana yang asli yang tidak, itu Mm-mm. dia tentunya harus harus ada dua dokumen kan. Mhm. Nah, dalam kasus ini tentunya ijazah yang asli, misalkan yang dimiliki oleh mahasiswa lain yang lulus pada tahun Mm-mm. itu, dengan Mm-mm. ijazahnya dia yang harus di-compare. Ah. Nah, dari situ, ya, jadi kalau untuk membedakan mana yang tidak, kan dari situ kan bisa Mm. bisa karena memang itu ahlinya, dia di bidang handwriting, signature, apa ya, tanda tangan Tanda tangan. yang palsu, tulisan, kemudian dokumen-dokumen yang tidak asli, ya, itu kerjaannya beliau lah. Ya. Mm. Jadi ya itu bisa juga dikirimkan kalau memang seandainya dia harus didatangkan ya tinggal menghubungi saja. Ya. Karena itu terakhir dari pembicaraan saya, karena saya bukan yang punya kasus, saya jelaskan begini bahwa saya hanya membantu teman-teman di tanah air yang Mm-mm. sekarang sedang menghadapi kasus ini. Mm. Saya minta persetujuan dia, izin dia bahwa I'm gonna forward your phone number, your email address itu kepada teman-teman saya di Indonesia. Oke, ya, you feel free to do that. You Mm. can access my website, you know. Mm. Mm. Kalau ingin penjelasan lebih langsung, silahkan meminta mereka untuk menghubungi saya langsung. Kebetulan Mm. waktu saya telepon tuh waktu dia sendiri yang pick up telepon. Jadi Mm. ya baguslah. Mm. Mm. Oke, saya penasaran aja ya ini kalau teman-teman Indonesia di luar negeri tentu mengikuti ya peristiwa ini ya karena ini pasti sangat menarik begitu. Tapi apakah orang asing juga orang Amerika katakanlah teman-teman Anda juga gitu kemudian melihat ini dan membanding-bandingkan dengan kasus yang terjadi di Amerika pada kasus Obama gitu? Ya seperti yang saya bilang itu sebenarnya lucu kalau kalau dari Di, versi kita yang di ya, Amerika ya. ya, ya, ya. Hmm. Masa ada pejabat publik ya kok nggak malu sama rakyat, sudah menikmati uang rakyat, gaji dapat dari rakyat, tes Hmm. apa ya, penghormatan dari rakyat, diberi mandat pun dari rakyat. Hmm. Ketika sudah menjalankan itu semua, menikmati semua, Hmm. sudah waktunya diminta untuk menunjukkan ijazah aslinya kok malah ngacir ibaratnya gitu. Presiden Obama saja yang dia presiden di Amerika Serikat ya. Ya, Ketika ya. isu itu sudah menjadi isu nasional, dia langsung ini loh. Padahal awalnya itu selama 2 tahun loh, 2008, Hmm. 2009 Hmm. itu sudah muncul. Ya, Cuman ya. ya yang ngetopnya 2011 ketika Donald Trump yang mengangkat isu-isu akhirnya Dan itu ya waktu itu ini. tidak sampai masuk ke pengadilan atau bahkan sampai Obama didatangi oleh para penggugatnya nggak sampai sebegitu ya kasusnya waktu itu ya. Bagaimana mau nyampe sedangkan setelah bersertifikat itu dikeluarkan dari the Hmm. county clerk dan memang sudah bukti Obama lahir di Hawaii, itu mau Hmm. apa lagi? Hmm. Pengadilan juga akan kalah.
Wong itu sudah, nah itulah makanya sesuatu yang sepele ini kenapa harus berlarut-larut gitu loh Bang Yesus Ya, di ya, tanah ya, air. ya, ya, Karena ya, ya. masih banyak isu lain yang lebih kompleks, lebih Betul. lebih perpleks, lebih complicated. Masa masalah ijazah aja begini complicated gitu. Ya, ya. Makanya lucu kedengarnya kalau di Amerika ya, Hmm, privat. Ya. hmm. Oke. Makanya sekarang bahkan Ibu Megawati yang selama ini diam pun beliau juga merasa heran juga, katanya ini kalau memang punya ijazah tunjukkan saja, kata Ibu Megawati kan begitu. Itulah Bung Yesu yang saya bilang tadi. Lucunya itu kalau seandainya itu memang ada, why not? Kenapa nggak ditunjukkan saja? Nah, kenapa dia itu sekarang istilahnya muter-muter? Saya percaya itu there is something wrong with that Mhm, diploma. Jadi ada sesuatu yang nggak beres dengan diploma itu. mhm, Ya, katakanlah saya sama Bung Herdi sendiri lah. Kalau orang mempertanyakan ijazah saya kan mhm, dengan bangga. Oke, ini mhm, saya lulusan dari universitas ini kan mhm. dengan bangga begitu. Ya, Masa ya. justru mau diumpetin? Kalau diumpetin kan berarti oh mungkin ada sesuatu di balik ijazah itu. Gitu. Ya, ya. Tapi saya kira, Secara gue ya. begitu. Tapi saya kira selama kita belasan tahun bergaul, Anda nggak pernah tanya ijazah saya, dan saya nggak percaya, nggak tanya ijazah Anda karena saya percaya pada Anda. There's in a good faith ya. Apa Ya, yang kamu katakan ya saya. ya, Ya. ya. Ketika ada sesuatu akhirnya katakanlah along the line ya setelah Mhm. sekian tahun akhirnya aku meragukan ini Bung Yesu ngomong-ngomong nih beneran lulusan UI coba lihat sih ininya ya tentunya kan Bung Yesu ini saya punya sertifikat ini foto-foto saya ini skrip apa tesis atau skripsi saya kan dengan Iya, bangga begini begitu iya, bukan iya. malah ditutup-tutup kalau memang itu asli gitu. Kalau nggak asli ya itulah biasanya orang itu yang berbohong itu kan biasanya bulat-bulat gitu Iya, Bung iya, Yesu. iya, iya, iya. Oke, Bung Kris, jadi ini Anda anytime juga kalau Anda diminta membantu lagi, ini kaitannya dengan James Green, ini Anda akan bantu ya, Bung Roy Suryo dengan kawan ya. I'll be more happy Bung Heri sebagai sesama aktivis ketika saya Mm, dimintain ya saya merasa apa ya merasa terpanggil lah obligated lah Bung Heri mm. sesama aktivis kita harus saling membantu Ya. begitu. Terima kasih, Bung Kris Komari dari California, Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.